Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 ingin mempresentasikan proklamasi berkumandang. Proklamasi berkumandang. Pembacaan teks proklamasi kemerdekaan di Indonesia dilaksanakan pada hari Jumat 17 Agustus 1945. Sejak pagi telah dilakukan persiapan di Rumah Insinyur Soekarno. Untuk menyambut kemerdekaan Indonesia, banyak tokoh penggerak nasional Indonesia serta rakyat berkumpul di tempat itu. Mereka ingin menyaksikan pembacaan teks proklamasi rakyat Indonesia. Sesuai kesepakatan yang diambil di Rumah Laksamana Maeda, para tokoh Indonesia menjelang pukul 10.30 WIB telah berdatangan di Rumah Insinyur Soekarno untuk menyaksikan saksi pembacaan teks proklamasi kemerdekaan rakyat Indonesia. Susunan acara upacara kemerdekaan antara lain: 1. Pembacaan teks proklamasi. 2. Pengibaran bendera merah putih. 3. Sambutan Wali Kota Suwiryo dan Dr. Muwardi. Upacara proklamasi kemerdekaan berlangsung tanpa protokol. Latif Indraningrat memberi aba-aba siap kepada semua barisan pemuda. Semua yang hadir berdiri tegak dengan sikap sempurna. Suasana menjadi sangat hening ketika Ir Soekarno dan Dr. Muhammad Hatta dipersilakan maju beberapa langkah dari tempat semula. Insinyur Soekarno mendekati mikrofon dengan suara yang mantap dan didampingi Dr. Muhammad Hatta membacakan teks proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia yang telah diketik oleh Sayuti Meli. Proklamasi, kami, bangsa Indonesia, dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara seksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Jakarta, hari 17 bulan 8 tahun 5, atas nama bangsa Indonesia, Soekarno-Hatta. Sesaat telah pembacaan proklamasi kemerdekaan RI dilanjutkan dengan pengibaran bendera merah putih. Sangsaka merah putih dijahit oleh Ibu Fatmawati Soekarno. Suhud mengambil bendera dari atas baki atau nampan yang telah disediakan dan mengibarkannya dengan bantuan Latif Indraningrat. Bersamaan dengan naiknya bendera merah putih, para hadirin dengan spontan menyanyikan lagu Indonesia Raya tanpa ada yang memimpin. Setelah itu Suwiryo memberikan sambutan dan kemudian disusul sambutan dari Muwardi. Sekitar pukul 11 WIB, upacara telah selesai. Dr. Muwardi menunjukkan beberapa anggota barisan pelopor untuk menjaga keselamatan Soekarno dan Muhammad Hatta. Pengobaman Pearl Harbor yang dilakukan secara meledak oleh Angkatan Laut Jepang terhadap armada Pasifik Angkatan Laut Amerika Serikat yang di tengah berlabuh di pangkalan Al Pearl Harbor tahun 1941. Serangan inilah yang memicu kemarahan Amerika kepada Jepang pada Perang Dunia Kedua. Pada bulan Agustus 1945, Jepang menyatakan keinginannya untuk melawan hingga titik penghabisan. 3,5 abad tanah air Indonesia dijajah oleh Portugis, Belanda, dan Jepang. Pada awalnya kedatangan pasukan Jepang disambut dengan hangat oleh bangsa Indonesia. Namun, dalam kenyataannya, Jepang tidak jauh berbeda dengan negara-negara imperialis lainnya. Jepang datang dengan tujuan untuk menanamkan kekuasaannya, untuk menjajah Indonesia, dan ternyata kekejaman di zaman-zaman penjajahan Jepang jauh lebih menyengsarakan rakyatnya. pemuda dan aktivis penggerak berupaya
dengan segala cara mempropagandakan kemerdekaan Indonesia di forum internasional. Penjara dan pengasih adalah resiko biasa, konsekuensi dari sebuah percobaan. Usaha tanpa lelah itu akhirnya membuahkan hasil saat Jepang menyerah kepada sekutu. Momentum kekalahan perang ini dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya oleh kaum penggerakkan. Agustus 1945, pesawat terbang B-29 milik Amerika Serikat yang terbang di atas kota Hiroshima sekitar pukul 8.15. Kota Hiroshima hancur lebur. Sekitar 85% bangunan, tumbuhan, dan landscape kota hancur lebur, rata dengan tanah akibat sapuan gelombang panas. 10 Agustus 1945. Di Indonesia, Sultan Syahrir telah mendengar berita lewat siaran radio BBC yang pada waktu itu terlarang oleh pemerintah Jepang. Berita ini kemudian tersebar di lingkungan para pemuda, terutama para pendukung Syahrir. Para pejuang bawah tanah bersiap-siap memproklamasikan kemerdekaan ini dan menolak bentuk kemerdekaan yang diberikan oleh Jepang sebagai hadiah. Syahrir memberitahu penyair Chairil Anwar tentang berita dijatuhkannya pengeboman Nagasaki dan bahwa Jepang telah menerima ultimatum dari sekutu untuk menyerah. Berita ini kemudian tersebar di lingkungan para pemuda. Kita sudah berjuang. Kapan kita merdeka? Kita tunggu kabarnya aja. Ada kabar luar biasa, teman-teman. Jepang telah menyerah kepada sekutu. Kita harus gunakan kesempatan ini sebaik-baiknya. Apakah Anda yakin? Saya sangat yakin sekali. Saya baru saja mendengar berita dari BBC bahwa sekutu telah mengebom kota Nagasaki sehingga Jepang menyerah dengan sekutu. Untuk itu, mari kita segera memberitahukan Soekarno dan Hatta untuk segera memproklamasikan kemerdekaan Republik Indonesia. Ini momen yang sangat tepat. Jika tidak sekarang, kapan lagi? Jika tidak sekarang, atau tidak sama sekali. Setuju? Setuju. Merdeka! 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 Berita ini kemudian tersebar di lingkungan para pemuda, terutama para pendukung Syahrir. 12 Agustus 1945. Jepang melalui Marsekal Terauchi di Dalat, Vietnam, mengatakan kepada Soekarno, Hatta, dan Rajiman bahwa pemerintah Jepang akan segera memberikan kemerdekaannya kepada Indonesia dan proklamasi kemerdekaan dapat dilaksanakan dalam beberapa hari, tergantung dari cara kerja PPKI. Meskipun demikian, Jepang menginginkan kemerdekaan Indonesia pada tanggal 24 Agustus. 14 Agustus 1945. Tatkala Soekarno, Hatta, dan Rajiman kembali ke tanah air, Syahrir mendesak agar Soekarno segera memproklamasikan kemerdekaan karena menganggap hasil pertemuan di Dalat sebagai tipu muslihat Jepang. Pasalnya, Syahrir berargumen Jepang setiap saat pasti menyerah kepada sekutu. Syahrir juga menyiapkan pengikutnya yang bakal berdemonstrasi dan bahkan siap melucuti senjata pasukan militer Jepang di Indonesia. Syahrir juga telah menyusun teks proklamasi dan telah dikirimkan ke seluruh Jawa untuk dicetak dan dibagi-bagikan. Namun, Soekarno belum yakin bahwa Jepang telah menyerah. Soekarno juga mengingatkan Hatta bahwa Syahrir tidak berhak memproklamasikan kemerdekaan karena itu adalah hak PPKI. 16 Agustus 1945. Golongan muda mengadakan rapat di asrama
Baperpi dengan keputusan untuk membawa Soekarno dan Hatta keluar dari kota Jakarta agar tidak terkena pengaruh Jepang. Mereka diculik ke Rengas Dengklok, Karawang, Jawa Barat. Akan menembak orang preman kalau kelihatan naik mobil di malam hari. Pakailah ini. Bagaimana dengan Ibu Fatmawati? Tidak apa-apa. Anggota peta biasa berjalan dengan keluarganya. Mau menyerah kalah. Bung Karno, Bung Hatta, kita harus segera memerdekakan Republik Indonesia. Sekarang juga. Hati-hati anak muda. Apakah Anda sudah mempertimbangkan keputusan ini? Kami, pemuda, sudah siap dengan segala resiko. Saya ketua PPKI di sini. Saya berhak memutuskan kemerdekaan ini. Tunggu apa lagi, Bung Karno? Ini kesempatan kita. Jepang sudah tidak punya kekuasaan lagi. Jepang sudah menyerah. Setelah melewati perdebatan antara golongan tua dan golongan muda, akhirnya Soekarno dan Hatta pun menyetujui bahwa proklamasi dapat dilaksanakan pada tanggal 17 Agustus keesokan harinya. Pada dini hari itu pula, naskah proklamasi yang sudah dibuat Soekarno Hatta bersama pemuda langsung diketik oleh Sayuti Melik. Proklamasi. Kami, bangsa Indonesia, dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara saksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Jakarta, 17 Agustus 1945, atas nama bangsa Indonesia, Soekarno Hatta.